Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dari kelas 1.2 Sistem Informasi, mata pelajaran fundamental ERP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ERP atau Enterprise Resource Planning. Adalah sistem informasi terintegrasi yang menggabungkan berbagai proses bisnis utama dalam organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan penjualan ke dalam satu sistem dan satu basis data terpusat. ERP memungkinkan aliran informasi yang konsisten, real time, dan berstandar di seluruh unit organisasi. Peran ERP dalam mendukung keberhasilan manajemen proyek sistem informasi. ERP berperan penting dalam manajemen proyek sistem informasi karena integrasi proses dan data, standarisasi proses kerja, mendukung perencanaan dan mengendalikan proyek, meningkatkan transparansi dan monitoring. Yang terakhir, mendukung keberlanjutan sistem informasi. Contoh tahapan implementasi ERP dan hubungan dengan manajemen proyek. 1. Perencanaan proyek. Identifikasi kebutuhan bisnis. Penentuan ruang lingkup ERP. 2. Pengendalian proyek. Memonitoring proses implementasi ERP, pengendalian biaya dan waktu. Yang ketiga, evaluasi proyek. Penguji sistem user acceptance test, evaluasi kesesuaian ERP dengan kebutuhan bisnis. Simpulan, ERP tidak hanya berfungsi sebagai sistem operasional tetapi juga sebagai alat strategis yang mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek sistem informasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Soal 2. Siklus hidup proyek sistem informasi ERP. Resiko dan mitigasi. 1. Inisiasi. Resiko tujuan proyek tidak jelas. Mitigasi, dukungan manajemen puncak dan bisnis case yang kuat. 2. Perencanaan. Resikonya estimasi biaya dan waktu tidak realistis. Mitigasi, benchmark dan penjadwalan realistis. 3. Analisis dan desain. Resiko ketidaksesuaian ERP dengan proses bisnis. Mitigasi, gap analisis dan keterlibatan pengguna. 4. Implementasi. Resiko resistensi pengguna dan kegagalan migrasi data. Mitigasi, change manajemen dan pelatihan intensif. 5. Pengujian resiko bug dan kegagalan sistem. Mitigasi, pengujian berlapis dan dokumentasi kesalahan. 6. Go live dan evaluasi. Resiko gangguan operasional. Mitigasi, support pasca implementasi dan backup sistem. Sini juga ada soal 3. Word breakdown struk WBS proyek atau implementasi ERP. Contoh WBS sederhana: inisial proyek, perencanaan proyek, analisis dan desain sistem, implementasi ERP, pengujian sistem, go live dan evaluasi. Fungsi WBS yaitu 1. Memecah proyek besar menjadi tugas yang terkelola. 2. Menjadi dasar penjadwalan, estimasi biaya dan alokasi sumber daya.
Tiga, memudahkan pengendalian dan monitoring proyek. Yang terakhir yaitu memperjelas tanggung jawab tim. Juga ada soal nomor 4, perbedaan metodologi waterfall, agile, dan hybrid dalam proyek ERP. Metodologi karakteristik waterfall linear, dokumentasi kuat, kesesuaian ERP, cocok untuk kebutuhan stabil. Agile infleksibel, kurang cocok untuk ERP besar. Hybrid, kombinasi waterfall dan agile paling sesuai untuk ERP skala besar. Alasan pemilihan hybrid: ERP membutuhkan perencanaan dan dokumentasi yang matang. Yang kedua, tetap fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Yang terakhir yaitu cocok untuk proyek ERP yang kompleks dan jangka panjang. Sini juga ada soal nomor 5, peran project manager dalam keberhasilan proyek ERP. 1. Manajemen waktu, mengatur jadwal dan milestone proyek, mengontrol keterlambatan. Yang kedua, manajemen biaya, mengelola anggaran, mencegah pembengkakan biaya. Yang ketiga, manajemen resiko, mengidentifikasi dan mengendalikan resiko proyek, menyusun strategi mitigasi. 4. Yang terakhir, manajemen komunikasi, menjembatani komunikasi antar stakeholder, mengelola ekspektasi dan konflik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.